Kolom pembelajaran Alkitab oleh Pastor Thomas Huang, Ph.D. Kita menyebutnya hari-hari ini adalah zaman Antikristus, sebuah kata yang dikenal luas di kalangan umat Kristen saat ini. Tetapi, tidak banyak yang dapat menjawab dengan tepat definisi Alkitabiah tentang Antikristus. Secara samar, mereka sering mengatakan seseorang atau sebuah tindakan yang melawan kekristenan. Bukan tanggapan yang salah, tetapi justru tidak benar menurut istilah Alkitabiah. Kata ganti, Antikristos, dalam bahasa Yunani, pertama kali digunakan oleh Rasul Yohanes pada tahun 85 Masehi, 1 Yohanes 2 ayat 18 dan 22, 2 Yohanes 1 ayat 7. Terdiri dari Kristus dan anti yang diletakkan di depan Kristus. Kata anti memiliki 4 arti, yaitu 1. Melawan, 2. Menentang, 3. Menggantikan, dan 4. Memalsukan. Di sisi lain, Kristos dalam bahasa Yunani, berarti, yang diurapi. Oleh karena itu, anti, dan Kristus, disatukan dapat ditafsirkan dalam 4 cara. Pertama, orang yang bertindak melawan, orang yang diurapi. Kedua, orang yang menentang, orang yang diurapi. Ketiga, orang yang menggantikan, orang yang diurapi. Dan keempat, orang yang palsu dengan cara berpura-pura menjadi orang yang diurapi. Ketika Rasul Yohanes pertama kali menggunakan kata Antikristus, dia bernubuat, memperingatkan, bahwa banyak Antikristus akan datang pada akhir zaman, yaitu di antara kedatangan pertama dan kedatangan kedua dari Yesus Kristus. Dia juga menubuatkan, bahwa selama abad pertama, pada periode gereja, dan kedatangannya kedua, tidak hanya ada satu orang saja, tetapi ada banyak Antikristus yang akan muncul. Semua tanda-tanda dan kejadian yang dinubuatkan oleh Rasul Yohanes ini juga dirancang dengan hati-hati oleh Tuhan. Dalam berbicara tentang asal mula Antikristus, muncul adanya asumsi yang meragukan. Mengapa Antikristus ditulis dalam bentuk jamak dan juga tidak ada yang seperti ini ayat, anti-Yesus, atau anti-Bapa, atau anti-Roh Kudus? Kita perlu menjawabnya. Ayat ini adalah rancangan akhir dan sebuah pesan dari Tuhan, yang memberitahukan kita, bahwa secara khusus selama periode gereja, identitas Yesus Kristus akan diserang dengan kejam oleh Antikristus. Tuhan secara mendalam merancang, bahwa yang diurapi, Yesus Kristus akan diserang secara intensif, sehingga anak-anak Tuhan seperti kita akan dilatih secara menyeluruh di mana itu memperlengkapi kita untuk tetap teguh menjaga iman kita kepada Kristus Yesus. Mereka yang imannya tidak terus-menerus ditantang melalui pelatihan pasti akan menjadi sasaran empuk Antikristus untuk diganggu hingga sampai kehilangan imannya kepada Tuhan Yesus Kristus selamanya. Umat Kristen, hari Minggu, atau Kristen nominal, adalah anak-anak Tuhan, tetapi iman mereka rapuh atau sama sekali tidak ada. Juga digambarkan sebagai bayi spiritual, nepios dalam bahasa Yunani dari 1 Korintus 3 ayat 1, atau anak rohani, dalam bahasa Yunani dari Matius 18 ayat 2, mayoritas umat Kristen berhenti pada tahap bayi spiritual atau anak yang biasanya ditipu oleh Antikristus, sampai mereka mati. Berbeda dengan tahap iman sebelumnya, tahap pubertas rohani, teknion dalam bahasa Yunani dari Yohanes 13 ayat 33, atau remaja rohani, neanischos dalam bahasa Yunani dari 1 Yohanes 2 ayat 13, atau mereka yang disebut anak rohani, huios dalam bahasa Yunani dari Matius 5 ayat 9 dan 45, atau bapa rohani, pater dalam bahasa Yunani dari 1 Korintus 4 ayat 15, yang diberkati untuk mengetahui tujuan dan alasan keberadaan Antikristus. Berbeda dengan tahap iman sebelumnya, tahap pubertas rohani, teknion dalam bahasa Yunani dari Yohanes 13 ayat 33, atau remaja rohani, neanischos dalam bahasa Yunani dari 1 Yohanes 2 ayat 13, atau mereka yang disebut anak rohani, huios dalam bahasa Yunani dari Matius 5 ayat 9 dan 45, atau bapa rohani, pater dalam bahasa Yunani dari 1 Korintus 4 ayat 15, yang diberkati untuk mengetahui tujuan dan alasan keberadaan Antikristus. Sebagai kepala sekolah dari tujuan penciptaan, Tuhan secara efektif menggunakan Antikristus, yang juga dikenal sebagai metode pendidikan disfungsional, untuk mendidik anak-anak tentang identitas Kristus Yesus yang autentik sampai salah satu dari banyak paradoks yang tersembunyi dalam permata kekristenan. Tuhan dengan sengaja mendorong kita untuk bertanya-tanya dan mempertanyakan mengapa tidak seorang pun kecuali Tuhan yang melepaskan ikatan Antikristus palsu ini.
Ini adalah program pendidikan yang luar biasa yang mendorong siswa untuk menjadi putus asa akan Kristus Yesus yang asli ketika pemalsuan dan penipuan, antikristus, meluap. Hal ini, kemudian memercepat siswa untuk menjadi sangat sadar akan berharganya Kristus Yesus yang autentik yang ditentukan oleh penegasan yang mereka pelajari untuk menentukan apa yang nyata dan apa yang tidak. Ini adalah metode pendidikan yang mengakui mengapa Tuhan telah mengirim Kristus Yesus yang asli ke bumi dan rasa sakit bersalin melalui antikristus. Ini adalah program pendidikan yang tidak hanya menimbulkan pertanyaan, tetapi juga menjawab bahwa kabar baik tentang kelahiran datang hanya setelah rasa sakit bersalin yang berat. Kejadian 3 ayat 16 dan Matius 24 ayat 7. Menurut prinsip rasa sakit bersalin, Tuhan sengaja membiarkan orang Kristen palsu berkembang biak secara khusus selama periode gereja. Pada periode 1-5 tahun Masehi, muncul ayat Gnostisisme dan Doketisme yang menolak kemanusiaan Yesus Kristus, Ebionisme dan Arianisme yang menolak keilahian, ketuhanan Yesus Kristus. Akibatnya, gereja menderita penganiayaan luar biasa yang ditimbulkan oleh antikristus selama 400 tahun. Yang akhirnya mengadakan Konsili Nisia pertama, 325 Masehi, Konsili Konstantinopel pertama, 381 Masehi, Konsili Efesus 431 Masehi, dan Konsili Kalsedon 451 Masehi. 4 dewan ini adalah kabar sukacita seperti seorang anak yang dilahirkan. Akhirnya setelah 400 tahun sejak Yesus Kristus naik ke sorga, Trinitarianisme, Kristologi, dan Pneumatologi didirikan. Namun tak lama setelah arah jalur yang tampaknya benar, Konsili Kalsedon, Katolik Roma dan Gereja Ortodoks Timur menetapkan doktrin Maria, yang menjadi penderitaan terakhir saat mau bersalin yang mereka terima dari sejak saat itu dan bahkan sampai hari ini. Selanjutnya, sebelum kedatangan kedua Yesus Kristus, dua kekuatan terkuat berikut ini sedang menipu gereja sampai gereja di sampai hari ini seperti yang sudah dirancangkan ayat rasa sakit bersalin, dari pluralisme agama-agama, Matius 24 ayat 4-5, dan juga ayat yang ke-23-28, dan rasa sakit kelahiran, dari dua binatang, Wahyu 13 ayat 1-18. Kita harus tahu, bahwa ini bukanlah suatu kebetulan atau bukan salah siapa sampai siapa, tetapi suatu ketetapan mutlak yang dibangun oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Kejadian 17 ayat 1, Wahyu 15 ayat 3. Apa saja tugas anak-anak Tuhan selama dididik pada program pendidikan disfungsional? Pelajari topik-topik utama yang dicakup oleh program ini dan dibagikan kepada anak-anak Tuhan yang telah ditetapkan di dalam dan di luar orang-orang kita. Sungguh, mereka yang mempelajari dan membagikan panggilan dari pekabaran ini, seperti yang dijelaskan dan dijanjikan untuk menjadi mempelai Yesus Kristus sebagaimana dibuktikan dalam khotbah di Bukit Zaitun. Matius 24 ayat 37 sampai dengan pasal 25 ayat 46. Apa topik yang perlu dipelajari? Doktrin kerajaan Allah, Trinitarianisme, doktrin tujuan penciptaan, Kristologi, Pneumatologi, pengudusan, eklesiologi, dan eskatologi. Roh Kudus akan membimbing kita untuk mempelajari pokok-pokok prasyarat ini untuk membedakan identitas, antikristus, dan menafsirkan zaman sekarang. Para anggota jemaat kita di Gereja AMI Center berubah menjadi peniup sangkakala yang terlatih dengan susah payah membahas topik ini secara mendalam setiap hari Minggu, mengajar rekan-rekan seiman dengan segenap hati dan kekuatan kita. Mengapa kita mempelajari topik yang agak kaku dan langka ini? Tidak masalah sama sekali, apabila tidak mengetahui semua ini. Sebenarnya itu bukan prasyarat untuk keselamatan. Namun, mereka yang diberkati menginginkan dan kelaparan akan firman Tuhan, Matius 5 ayat 6. Seseorang mungkin menyarankan, bagaimana jika saya berkhotbah tentang topik yang lebih ringan seperti masalah sehari-hari, karena setiap orang punya beban hidup dalam kehidupan mereka dan mungkin menginginkan beberapa penghiburan dan nasihat. Namun, hampir tidak pernah terpikir oleh saya. Masalah kehidupan kita sehari-hari dan kekhawatiran anggota jemaat Gereja AMI Center, berada pada kontrol yang baik dan dijaga oleh Roh Kudus, sementara kita fokus mempelajari topik hal-hal penting seperti yang tercantum dalam paragraf sebelumnya. Dari pengalaman kita, dapatkah kita tetap damai untuk waktu yang lama dengan mendengarkan khotbah yang menghiburkan? Sejujurnya, itu tidak akan bertahan lama. Khotbah yang hanya menghibur tidak memiliki substansi. Mengapa? Ini tidak membahas apapun, kecuali faktor-faktor ekstrinsik kekristenan. Itu tidak berfokus pada esensi kekristenan, tetapi pada ajaran-ajaran yang dapat dibuang. Mereka yang muak dengan pesan ekstrinsik dan tidak dapat melihat gambaran besar Tuhan,
karena kedangkalan mereka diketahui memiliki perspektif anak ayam, dan perspektif tahi lalat. Fokus pada dunia ini dan menghalangi pandangan ke kerajaan Tuhan. Namun, begitu tenggelam dalam pelajaran-pelajaran substansial yang dibimbing oleh Roh Kudus, seseorang akan mengalami perluasan perspektif dari perspektif anak ayam ke perspektif burung pipit, dan pada zaman Kairos, waktunya pengkhotbah. 3 ayat 1-6. Selanjutnya akan meluas ke perspektif burung elang, dan ke perspektif burung elang dewasa. Perubahan ini menunjukkan pentingnya pelajaran yang substansial tentang kekristenan. Lingkungan kita kemungkinan besar tidak akan berubah, tetapi mereka yang setia dalam pelajaran substansial tentang kekristenan akan mengalami transformasi perspektif mereka sebagai keuntungan. Saya ingin menyebut pelebaran perspektif sebagai transformasi iman. Karena kita selalu ditantang oleh kehendak bebas kita membutuhkan pendamping kasih karunia Tuhan. Syukurlah, kita ada banyak anggota jemaat gereja Ami Center yang menyaksikan dan mengalami transformasi iman, diikuti dengan wawasan yang lebih luas. Saya dengan tulus berharap dan berdoa bagi mereka yang membaca kolom pembelajaran Alkitab ini untuk mempelajari dengan setia topik penting kekristenan yang dipimpin oleh kasih karunia Roh Kudus dan akan memperbesar perspektif dan mengalami transformasi iman.